Bingung cari tempat liburan? Pengen join komunitas pecinta alam? Pengen cari wisata kuliner paling dekat? Atau pengen pamer ke teman-teman kalian kalau lagi traveling? Memperkenalkan Wonderwave, platform sosial untuk berbagi pengalaman wisata dan rekomendasi tempat wisata. Di sini, Anda dapat mengatur profil dan biodata Anda sesuka hati. Anda dapat melihat daftar aktivitas yang telah Anda lakukan. Anda juga dapat mengecek daftar followers dan following Anda. Anda juga dapat melihat daftar achievements yang telah Anda raih dan juga komunitas yang telah Anda ikuti. Anda juga dapat mencari pengguna lain dan memfollow mereka. Anda juga bisa dapat melihat daftar aktivitas dari pengguna lain. Anda dapat melihat daftar achievements yang telah mereka raih dan juga komunitas yang telah mereka ikuti. Di sini, Anda dapat mencari tempat-tempat baru dari pengguna lain. Jika tombol map tersebut ditekan, maka akan berpindah ke halaman map yang rutenya akan berubah sesuai dengan moda transportasi yang Anda pilih. Anda juga bisa menambahkan review berupa teks dan juga gambar. Jangan lupa kasih bintangnya. Di sini, Anda dapat mencari komunitas yang sesuai dengan hobi Anda. Kalau Anda anak gunung, jangan lupa join Gunung Enjoyer. Anda juga bisa menambahkan komunitas baru. Di sini, Anda bisa mencari berdasarkan tempat, profil pengguna, dan juga komunitas. Wonderwave. Travel, discover, socialize. Perkenalkan, nama saya Eduardus Alvito Kristiadi dengan NIM 135222004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan kontribusi saya dalam pengerjaan tugas besar ini, di mana saya mengerjakan fungsionalitas Badge and Achievement, di mana fitur Badge and Achievement itu sendiri merupakan fitur di mana pengguna bisa melihat badge dan achievement yang telah mereka unlock dan belum mereka unlock, dan juga mereka bisa membandingkannya dengan pengguna lain supaya ini bertujuan untuk meningkatkan keinginan pengguna untuk lebih sering beraktivitas menggunakan aplikasi Wonderwave ini. Entah itu melalui post, memberikan review, mengunjungi tempat-tempat, dan lain sebagainya untuk nantinya bisa mendapatkan lebih banyak badge dan achievement. Pada tahap yang pertama, kami melakukan perancangan fitur-fitur Badge and Achievement dengan mendata kebutuhan pengguna dan apa yang mereka harapkan dari fitur Badge and Achievement itu sendiri. Pada tahap kedua, bisa dilihat di screen ini, yaitu prototype low fidelity, di mana fitur Badge and Achievement hanya ditampilkan pada halaman profil pengguna. Untuk tahap yang ketiga adalah prototype high fidelity, di mana terdapat update di sini bahwa fitur Badge and Achievement selain ditampilkan di profil juga memiliki halaman tersendiri Badges dan Achievement ini untuk melihat daftar unlocked achievements dan juga locked achievement dari pengguna tersebut. Terakhir, kami melakukan usability testing, di mana kami mendapatkan review dari pengguna bahwa fitur Badge and Achievement ini perlu ditambahkan tombol back untuk kembali ke halaman profil dan juga button see more di halaman profil ini, yang mana tadinya kami hanya menggunakan text achievement ini untuk button untuk menuju ke page badge dan achievement. Selain itu, fitur badge dan achievement mendapat apresiasi dari user karena sudah dianggap cukup baik oleh user, di mana mereka mengapresiasi karena ini merupakan fitur yang cukup unik dan menantang user untuk lebih sering menggunakan aplikasi supaya bisa mendapatkan achievement. Terakhir, tantangan dari project ini adalah menurut saya dari low fidelity dan juga high fidelity, di mana kami harus mengubah daftar kebutuhan user yang bersifat abstrak
menjadi suatu tampilan UI UX yang bersifat lebih konkret dan bisa digunakan user dengan mudah. Di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan fitur Badge and Achievement. Ini adalah halaman profil. Jika kita klik See More, akan masuk ke halaman Badge and Achievement yang kita bisa lihat unlock achievement dan juga lock achievement dari user tersebut. Kita kembali ke halaman profil dengan mengklik tombol back ini. Lalu jika kita mencoba mencari user lain, contoh di sini, dan kita bisa melihat achievement dari user tersebut. Kita bisa klik See More, yang mana kita bisa kembali lagi. Baik, sekian bagian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricis Naputra dengan NIM 135220226. Izinkan saya menjelaskan kontribusi saya dalam pengerjaan tugas besar IMK. Jadi dalam tahap proses saya memberikan beberapa ide yang akan dicari solusinya. Kemudian saya juga melakukan beberapa interview kepada user, yang kemudian dari interview tersebut kita mendapatkan 2 user persona yang kami usung. Kemudian yang ketiga, saya mengusulkan suatu fungsionalitas, yakni fungsionalitas profile page, di mana pengguna dapat menampilkan dan mengatur informasi pribadinya. Nah, dapat dilihat dari low prototype dari fungsionalitas profile page, pengguna dapat mengenalkan banyak hal, ini avatar, nama, deskripsi, jumlah follower, kemudian dari tombol edit, show all activity, achievement, dan community. Dari tombol edit ini akan menampilkan suatu edit profile page yang dapat digunakan pengguna untuk mengatur profilnya. Kemudian ada tombol show activity, di mana akan melakukan seluruh activity terbaru dari pengguna. Nah, bisa kita lihat dari high fidelity prototype-nya sama persis dengan low fidelity prototype, namun ada tombol logout karena dari usability testing kita menemukan suatu masalah di mana tidak ada tombol logoutnya. Kemudian lebih jelasnya kita akan langsung ke demo. Nah, di sini tombol edit akan menemukan edit profile, kemudian show activity menemukan semua activity usernya yang terbaru, ada achievement, community, dan follower akan menampilkan detail dari follower. Kemudian kita juga dapat menampilkan profile page dari orang lain, ada juga social activity, kita melakukan follow dan unfollow, achievement, dan community. Nah, tantangan terbesar yang saya rasakan di sini adalah saya harus belajar Figma, karena Figma ini saya tidak terlalu familiar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Farhan Nafis Raihan dengan NIM 135220037. Pada aplikasi Wonderwave ini, saya berkontribusi dalam fitur peta interaktif. Fitur ini ditujukan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan navigasi. Urgensi dari fitur ini pertama kali disadari melalui riset pengguna. Banyak peserta survei kami yang menginginkan peta yang bersifat interaktif. Alasannya, karena mereka merasa kebanyakan aplikasi jarang memberikan informasi mengenai sarana akomodasi maupun mengenai moda transportasi yang dapat digunakan. Saya memulai dengan membuat low fidelity prototype. Saya menentukan bahwa peta interaktif harus memiliki tipe interaksi exploring, juga konseptual model sebagai metafora dari peta fisik pada dunia nyata. Saya membuat 2 buah tampilan untuk fitur ini, yaitu tampilan default peta serta tampilan detail lokasi wisata. Kemudian saya mengembangkan high fidelity prototype, seperti yang ada di sini. Nah, pekerjaan saya adalah menghidupkan halaman peta interaktif dengan color palette serta tipografi yang konsisten dengan aplikasi. Saya menambahkan animasi pada bar pemilihan moda transportasi untuk mendukung UX goal satisfying. Saya juga mengimplementasikan penunjuk jalur pada jalan untuk membantu navigasi pengguna menuju lokasi wisata pilihannya. Selanjutnya, saya melakukan usability test dengan prototype ini. Terdapat banyak kritik konstruktif yang diberikan untuk fitur ini. Masalah utamanya adalah banyak user yang tidak merasa peta ini seinteraktif apa yang awalnya saya rencanakan. Terlebih, alur memasuki peta masih dianggap kurang intuitif karena tidak ada penunjuk yang jelas memasuki halaman ini. Pemilihan moda transportasi juga membingungkan karena animasi memaksa alur pemilihan yang berurutan. Feedback bagi fitur ini sejujurnya kurang memuaskan, namun saya terima seluruhnya demi memperbaiki prototype. Berikut adalah hasil akhir fitur peta interaktif. Detail lokasi wisata akan muncul setelah pengguna menekan ikon penanda lokasi wisata berikut. Lalu, pengguna dapat melihat berbagai opsi moda transportasi setelah lokasi dipilih. Nah, kemudian pengguna dapat memilih moda transportasi, lalu dapat dilihat bahwa jalur yang ditunjukkan oleh garis biru ini akan berubah. Terdapat pula beberapa simbol pada peta ini yang menunjukkan sarana akomodasi seperti pom bensin serta hotel untuk istirahat. Sekian adalah peta interaktif.
Perkenalkan, nama saya Francisco Michael Kusuma dengan NIM 135222038. Kali ini saya akan menjelaskan perjalanan dalam pengerjaan tugas IMK selama satu semester ini dimulai dari milestone pertama hingga milestone keempat. Pada milestone pertama yaitu proposal, kelompok kami melakukan riset terkait kebutuhan pengguna melalui survei kami buat di Google Form. Dari hasil survei tersebut, kami mengembangkan 2 user persona yang menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi kami. Setelah menganalisis hasil survei dari user persona, saya mengusulkan untuk membuat fitur rekomendasi menggunakan AI. Saya menyadari bahwa banyak orang yang masih kesulitan dan menemukan teman-teman yang sedang trending dan mungkin saja disukai oleh pengguna tersebut. Selain itu, ada beberapa user yang memang ingin dibentuk suatu wadah untuk bisa saling berbagi pada orang yang memiliki minat yang sama. Di situ kenapa terdapat fitur komunitas. Lalu pada masuk kedua yaitu low fidelity, kelompok kami memulai dari pembuatan suatu desain alur dan memenuhi fungsionalitas yang ada. Nah, pada tahap ini saya berfokus pada halaman home, halaman trending, dan halaman komunitas. Tujuan saya adalah menggabungkan user utility yang basic dan UI guideline yang memang sesuai. Bisa dilihat ini ada 4 halaman yaitu homepage, self-page, page trending, community page, dan community detail. Lalu pada milestone selanjutnya yaitu high fidelity. Pada high fidelity, saya bertanggung jawab pada pemberian warna pada aplikasi kami. Warna pada aplikasi kami ini mayoritas menggunakan warna biru dan hijau, karena kami ingin menggunakan warna yang memang menandakan seperti vibes anak muda dan juga nature pada umumnya. Nah, ini bisa dilihat adalah hasil fidelity kami pada 4 page yang saya tanggung jawab. Ada hasil search, hasil result search, hasil komunitas, dan hasil home pada di atas ini. Nah, ini bisa dilihat bahwa semuanya menggunakan warna hijau kebanyakan. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu pada tahap evaluation, saya bertanggung jawab pada pembuatan skenario dalam bergabung dengan komunitas. Goal dari ini adalah tentu melihat kemudahan suatu user untuk menjalankan skenario tersebut. Nah, hasilnya pada kebanyakan user mayoritas menganggap bahwa skenario ini bisa dijalankan dengan mudah. Nah, lalu tantangan utama saya selama mengerjakan tugas besar IMK ini terletak pada bagaimana membentuk suatu desain interaksi antara aplikasi dengan pengguna, karena seringkali hal-hal kecil ini bisa berdampak sangat fatal sekali pada user tanpa kita sadari. Demikian terkait rangkuman selama satu semester ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dirga Purnama dengan NIM 135222056. Saya akan menjelaskan peran dan kontribusi saya dalam pengerjaan tugas besar ini, yaitu fungsionalitas review, di mana pengguna dapat meninggalkan review mengenai suatu lokasi untuk menceritakan pengalaman mereka serta memberikan nilai kepada lokasi tersebut dalam bentuk bintang. Tahap pertama dalam pengerjaan adalah perencanaan fitur-fitur, di mana saya menentukan kebutuhan pengguna dan menentukan komponen utama yang harus ada dalam fungsionalitas review. Pada tahap ini, saya membuat daftar fitur seperti pengisian teks untuk ulasan dan pemberian rating berbentuk bintang. Selanjutnya, saya membuat prototype low fidelity yang berfokus pada penyusunan dan tata letak dasar dan alur pengguna. Seperti yang bisa dilihat pada layar, prototype low fidelity hanya mengandung dasar-dasar dan komponen utama seperti nama lokasi, bintang, tempat untuk mengisi ulasan, serta upload gambar. Setelah itu, saya akan membentuk prototype high fidelity dengan menambahkan detail yang lebih banyak dengan warna, icon, dan interaksi yang menyerupai tampilan akhir aplikasi. Prototype high fidelity yang telah dibuat akan diuji melalui usability testing untuk memastikan kemudahan penggunaan dan efektivitas fitur. Berdasarkan hasil testing yang didapatkan, saya melakukan revisi pada elemen review yang mengarah kepada peta interaktif agar alurnya lebih jelas. Berikut merupakan hasil akhir dari fungsionalitas review. Pengguna dapat menekan tombol ini untuk menampilkan overlay create review. Pengguna dapat memilih lokasi melewati peta serta memilih nilai untuk lokasi tersebut. Tantangan utama dalam proses pengerjaan ini adalah pada tahap perancangan prototype high fidelity, terutama karena fitur ini dapat diakses dari banyak halaman. Mengatur antar halaman dengan Figma menjadi lumayan kompleks, seperti yang bisa dilihat pada di sini ya, lumayan kompleks.
Hasil akhirnya adalah fitur review yang berhasil diimplementasikan dengan baik, memungkinkan pengguna meninggalkan ulasan dan memberikan rating secara sederhana dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih.